melewati jalan yang disebut dengan PCN Park Connector. Assalamualaikum. Is this road going to the mosque? Yes, sir. Yeah. How far is it? Lewat hutan guys. Sudah dekat. Sudah terlihat banyak mobil parkir, mobil jamaah. Seperti pagar dari masjid-masjid kampung guys. Jalan Inggu. Pengurusi di masjid ini. Assalamualaikum Ji. Haji Amin. Saya dari Indonesia. Waduh, ada apa ini? Kok bawa-bawa nama Indonesia? Halo, assalamualaikum guys. Bertemu lagi dengan channel Kayuhan Pedal bersama saya Widnayanto. Vlog kali ini bercerita tentang perjalanan saya mencari masjid kampung tertua dan yang terakhir ada di Singapura. Kebetulan pada hari itu, hari Jumat adalah hari libur nasional di Singapura, dan saya mencari masjid untuk sholat Jumat yang katanya adalah masjid kampung terakhir dan tertua di Singapura guys. Saya tertarik untuk mengunjungi masjid ini karena di Singapura kebanyakan masjid itu sudah direnovasi dengan bangunan yang megah, 2 lantai atau 3 lantai, tapi hanya masjid ini yang masih mempertahankan bangunan aslinya sebagai masjid kampung guys. Jadi masjid ini dinamakan Masjid Pertempatan Melayu di daerah Sembawang. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Sekarang saya sedang posisi saya sekarang di Tampines, di sisi timur Singapura. Sekarang saya rencana mau goes ke bagian barat Singapura. Maaf, salah, bukan barat tapi utara. Ke daerah Sembawang. Kenapa saya ingin ke Sembawang? Karena hari ini hari libur, tepat di hari Jumat. Saya ke bagian reserve masjid untuk sholat Jumat di area Sembawang, karena jaraknya dari Tampines 22 km. Jadi saya terpaksa melipat sepeda dalam MRT sampai Sembawang, lalu goes ke masjid yang saya tuju. Untuk teman-teman ketahui, di Singapura sepeda lipat bisa masuk ke dalam gerbong MRT baik di hari kerja atau di hari libur atau weekend guys. Dan biasanya saya selalu memilih gerbong paling ujung guys untuk masuk dan menempatkan sepeda lipat saya. Berjalan dengan MRT menempuh waktu 1 jam dengan transit di City Hall dari jalur East West berganti ke jalur North South guys. Sampai di MRT Sembawang. Jadi sekarang kita lanjutkan menuju ke Masjid Pertempatan Melayu dengan goes. Kita buka lipatan goes, oke? Sepanjang jalan di jalur utara Singapura ini terlihat sangat rindang sekali pepohonan guys, karena sepertinya area ini di zaman dulunya adalah merupakan wilayah hutan dari Singapura guys. Ada yang unik di sini guys. Jadi walaupun saya menuju Masjid Pertempatan Melayu, tapi yang saya lewati sekarang banyak jalan bernama seperti Jalan Canberra, Jalan Wellington. Seperti itu guys, seperti di Australia saja rasanya. Guys, sekarang
sudah hampir 1 km menuju ke masjid yang saya tuju di Sembawang. Saya melewati jalan yang disebut dengan PCN Park Connector. Jadi jalan selebar 2,5 meter ini diperuntukkan untuk pejalan kaki dan goeser. Jadi kendaraan bermotor tidak boleh lewat di sini, guys. Nah, di jalan Basong saya harus belok ke kanan, gitu. Jalan Basong, guys. Sepertinya sejak dari MRT saya jarang menemukan apartemen tinggi buatan pemerintah yang namanya HDB itu, guys. Kebanyakan di daerah ini yang saya temukan itu landed house, rumah 2 lantai 3 lantai yang sangat luas. Tak berapa lama saya sepertinya tersesat hanya melewati hutan saja. Jadi terpaksa tanya, guys. Assalamualaikum. Is this road going to the mosque? Yes, sir. How far is it? So straight out. Yes. Oh, just go straight. Then yes. after that. Saya go. Sorry, I make this. I come from Tampines, Tampines, sir. from East. I have a slot in here, in Masjid Sembawang. I'm Mitna. And you are from From Sembawang. Sembawang, yeah. Okay, I go there. Thank you for your information. Assalamualaikum. Lewat hutan, guys. Nah, sudah dekat. Sudah terlihat banyak mobil parkir, mobil jamaah sholat Jumat sepertinya. Dan pagar masjid seperti pagar masjid kampung. Seperti pagar dari masjid-masjid kampung, guys. Jalan Inggu. Masjid Pertempatan Melayu Sembawang ini, jika saya baca dari literatur, dibangun pada tahun 1963. Dan bayangkan, guys, Singapura merdeka pada tahun 1965. Jadi sebelum Singapura merdeka, masjid ini sudah digunakan untuk beraktivitas oleh warga Melayu. Dan pada tahun 1980, pemukiman kampung yang berada di sekitar masjid itu diminta untuk pindah ke pemukiman HDB yang ada di kota, guys. Jadi sekarang kalau saya lihat di sekitar masjid ini sudah tidak terlihat lagi perumahan warga yang berupa kampung-kampung itu. Semua hutan adanya di sini, guys. Karena situasi COVID di Singapura, jadi sholat Jumat di Singapura itu dibagi menjadi 3 sesi, guys. Jadi jam 1 siang, jam 2 siang, dan jam 3 siang. Jadi ada 3 gelombang sholat Jumat. Kelihatan kan, guys, jadi sekitar masjid itu pepohonan rimbun, hutan-hutan semata. Jadi nggak ada terlihat rumah-rumah kampung atau HDB atau apartemen di sekitarnya. Alhamdulillah, guys, saya sudah sampai di sini di Masjid Pertempatan Melayu Sembawang. Perjalanan 22 km dengan sepeda dengan MRT selama 1,5 jam kira-kira. Akhirnya sampai di sini dan saya bersiap-siap untuk sholat Jumat. Nah, sudah ganti kostum, sekarang siap-siap untuk sholat Jumat, guys. Oke, kita sholat dulu. Setelah selesai sholat Jumat, saya berbincang-bincang dan berkenalan dengan salah satu jemaah, ingin bertanya-tanya tentang sejarah masjid. Tapi ternyata malah kebetulan, guys, saya diperkenalkan oleh Pak Haji, pengurus Masjid Pertempatan Melayu Sembawang ini. Saya dari Indonesia. Kamu dari Indonesia? Baru sekali ke sini. Mau tanya boleh? Boleh. Ini Masjid
sejak tahun berapa ya? Kamu tanya saya salah orang, saya muda lagi. Kamu patut tanya yang lebih Oh, iya, lebih iya. berumur. Tapi Saya muda lagi, saya tidak tahu. sholat 5 waktu di sini dibuka juga ya? Bisa? Dibuka. Boleh lihat kan. Ini salah satu kampung, masjid kampung. Oh, masjid kampung. Yang saya tinggal masjid Singapura yang lain semua sudah menjadi semua batu-batu. Ini terakhir ya? Ini macam lebih lama. Lama, iya. Lama ini lah. Tanpa lama bangunannya. Kalau kamu tengok sini dah macam di Singapura. Ya. Tapi Macam subuh, di tempat lain. subuh pun dan isya juga buka ya? Boleh ke buka ya? Boleh ya? Boleh. Waduh. Kalau mau tanya Insya Allah. sejarah, saya tanya warga. Yang dua. Pasti. Saya muda lagi. Tanya. Ya. Terima kasih, Sama-sama. kakak. Assalamualaikum, Pak Cik. Saya dari Indonesia. Mau tanya-tanya, masjid ini kan masjid seperti sudah tua bangunan ya? Ya. Dari pertama tak pernah diubah ya ini? Ada beberapa kali diubah. Ada beberapa kali diubah ya? Dia daripada Indonesia. Dia dah final. Tertarik masjid ini. Ini masjid Sadi. Ini ah, pengurusi Ah. di masjid ini. Assalamualaikum, Ji. Haji Amin. Saya dari Indonesia. Saya tertarik mau tahu sejarah masjid ini karena pertama kali saya datang ke sini ini masjid tampak beda dengan masjid-masjid di Singapura. Ini ada satu-satunya menjadi kampung yang masih ada dekat Singapura yang dijaga oleh penduduk. Bekas penduduk lah. Oh, penduduk yang jaga ya, Yang Pak Cik? penduduk bekas penduduk. Macam di sini saya lahir di sini. Saya generasi kedua. Bapa tu generasi pertama. Yang sini generasi kedua yang jaga di sini. Kemudian untuk ditukar pada generasi ketiga mungkin tidak kesampaian generasi ketiga, dia sudah ada di alam yang berbeza daripada kita dulu. Kita lahir di kampung, dibesar di kampung, jadi suasana kampung tu dalam jiwa kita. Mereka pindah daripada sini, itu semua Oh, kampung sini. Dulu sini kampung ya, Pak? Nah, dipindah ke kota jadi atau bandar, jadi jiwa dia juga ke bandaran begitu. Tapi masjid ini masih tetap ada ya? Masih daging hingga hari ini lah. Tengok nanti Jadi bagaimana yang dipelihara oleh warga penduduk ya? Penduduk kampung ni. Masya Saya Allah. begini kan, dirikan dengan gaji yang sukarela gitu. Iya, lah. iya. Tadi saya lihat ada informasi tabung derma. Ini sama derma seperti gitu, di negara Juga. Indonesia. Jadi di kampung itu untuk kampung-kampung juga. Jadi kos ada tinggi, kos belanjaan dia tak bertinggi. Jadi sama kali dijahit, dia apa semua dijaga semua lah, ya. Di atas ini semua kami jaga semua. Satu-satunya di Singapura ya, Pak Haji ini? Ada juga mungkin kampung-kampung yang lain, tapi ini suasana kami tradisi sebab kalau di kampung tu ada laut lah, ada kampung-kampung lah, rumah pokok gini, jadi suasana kampung tu macam begitu Terasa dia nampak ya di sini. Yang lain kampung dari tengah-tengah kota ada macam kampung, jadi tidak ada suasana. Ada juga kampung Melaka di tengah kota itu, tapi bukan kampung lagi. Suasana kampung aja, tapi nama saja lah. Nama Tapi saja. suasana tadi ini suasana tinggal ada tu. Kalau pagi burung lah, itu lah, ini binatang-binatang. Oh iya banyak. Masih hutan dulu, tapi ini kampung sekarang semua hutan. kampung ini, semua kampung. Good. Jadi semua sini banyak orang yang kerja kami pekerja atau gaji yang lebih kurang saya kira. Itu saja. Ya. Terima kasih banyak Ya, Pak Haji baik, informasinya. baik. Assalamualaikum. Semoga tetap terpelihara Ya. masjidnya Baik. sampai selanjutnya. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Indonesia dari mana, Cik? Saya dari Indonesia, dari Jakarta. Oh, orang Jakarta lah. Jakarta gawat sekarang kena Covid ya. Covid. Ya, susah dikawal di sana. Ya. Di rakyatnya semua. Masya Allah. Alhamdulillah Singapura sudah Ya, bagus ya. sudah mantap tapi masih dijaga lagi. Ya mari Pak Haji. Ya, mari. Assalamualaikum. Demikianlah guys, tadi interview dengan pengurus masjid pertempatan Melayu Sembawang dengan Pak Masjid. Pak tadi saya mau tanya namanya. Oke, sampai di sini dulu perjalanan saya untuk mengunjungi masjid tertua, masjid kampung tertua di Singapura. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum. Demikianlah guys, perjalanan saya mencari masjid kampung terakhir di Singapura. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.